Banyak yang bilang timnas Indonesia itu tergantung dari para pemain naturalisasi. Mereka menggoreng seolah-olah Indonesia tidak ada apa-apanya jika tidak ada pemain naturalisasi. Negara tetangga itu mencari kesalahan-kesalahan di timnas seperti bermain bertahan takut untuk menyerang, terlalu banyak hinaan kepada negara ini, banyak ejekan yang dilempar, namun semua ejekan itu menjadi tamparan sendiri. Bagi negara tetangga, negeri-negeri yang dulu meremehkan kini semuanya terpaku dan terdiam. Mereka telah kehilangan kata-kata. Mereka hanya bisa melihat Indonesia terus tampil di pentas tertinggi. Mereka telah menyaksikan dari mata kepala mereka sendiri jika sejarah telah lahir. Sejarah besar yang ditorehkan oleh negara yang selalu dianggap remeh oleh mereka. Sebuah negara yang dicap tidak mempunyai prestasi karena hanya tidak menjuarai Piala AFF. Namun, saat ini kita telah diperlihatkan oleh Timnas Indonesia Muda U17 yang menaklukkan segala rintangan yang ada di depannya. Tidak peduli apa kata orang, mereka terus dihantui oleh rasa emosional yang tinggi agar tetap bangkit dan membuktikan jika diamnya Indonesia bukan berarti diam sesungguhnya. Tetapi Indonesia berjalan menuju gerbong kehebatan, menuju panggung tertinggi yakni Piala Dunia. Menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang lolos langsung ke Piala Dunia dan membungkam mulut-mulut negara tetangga, dan kali ini Indonesia menggendongnya. Lantas, seperti apakah reaksi negara tetangga Malaysia melihat sebuah era baru di Timnas Indonesia yang mereka semuanya bingung bagaimana Indonesia bisa seperti ini sekarang? Dan untuk itu, inilah cerita selengkapnya. Banyak negara-negara yang mengatakan jika kita hanya berpaku kepada pemain naturalisasi, mereka dengan tegas mengungkapkan jika Indonesia tidak akan melangkah jauh tanpa pemain naturalisasi. Tetapi kali ini Indonesia benar-benar membuktikan jika pemain naturalisasi dan pemain lokal bukanlah sebuah perbedaan, melainkan mereka berpadu menjadi satu di sebuah tim. Tim yang akan melangkah ke jenjang dan level yang lebih tinggi. Mereka saling melengkapi, menjadi satu niat demi membela bangsa dan negara untuk pentas di panggung tertinggi dunia. Lihatlah bagaimana perjuangan Timnas Indonesia U17 yang mempunyai hanya satu pemain naturalisasi, sebut saja Matthew Baker. Satu-satunya pemain naturalisasi yang membela Timnas Indonesia, dan Baker dengan lantang menolak ajakan dari Timnas yang mempunyai ranking FIFA 23 dunia yakni Australia. Baker tidak peduli dengan ranking FIFA yang dimiliki oleh Timnas Australia. Baker lebih memilih Indonesia dan memantapkan lambang Garuda di dadanya untuk membela negara yang besar ini. Dan benar saja, pilihan itu tepat ketika Timnas Indonesia U17 berjuang habis-habisan dan saat ini berada di pemuncak klasemen sementara grup C dengan mengoleksi 6 poin, dan Timnas Australia yang ditolak oleh Baker berada di papan bawah klasemen grup B dengan hanya mengoleksi 1 poin. Dan atas dasar inilah Indonesia dinobatkan menjadi negara yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Indonesia mengangkat dagunya untuk menetap ke depan dengan melihat lawan-lawan yang kuat seperti yang ada di grup neraka grup C, di mana negara Yaman yang berdiri kokoh tegap menghadapi lawan-lawannya, ada juga Afghanistan, bahkan ada juga raksasa Asia yang diprediksi menjadi juara grup Korea Selatan. Namun Garuda Muda tidak gentar sedikit pun, mereka menunjukkan siapa Indonesia yang sebenarnya. Hal itu ditunjukkan ketika melawan Yaman yang mereka taklukkan. Sedangkan melawan Korea Selatan, tim yang selalu dikadang-kadang akan berjalan lancar namun tapi Timnas Indonesia berhasil menaklukkan mereka. Dan semua orang telah menyadari jika ini adalah era kejayaan Timnas Indonesia yang baru. Bukan lagi tim yang mudah dikalahkan dan diremehkan begitu saja. Dan kali ini Indonesia berdiri tegap menyapu semua negara yang meremehkannya. Awalnya kemenangan Timnas U17 melawan Korea Selatan dianggap sebagai sebuah keberuntungan belaka, jadi tuding hanya bermain bertahan. Ya namun Indonesia memang bermain rapat, mereka kokoh dan tak bisa ditembus. Sampai-sampai raksasa Korea Selatan pun tidak mampu berbuat apa-apa.
Tetapi ketika ada titik lelah kesempatan datang, maka Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Sebuah hadiah penalti yang berujung malapetaka bagi Korea Selatan. Namun tetap saja mereka negara tetangga tidak puas dengan kemenangan timnas Indonesia melawan Korea Selatan. Dan pada laga selanjutnya, ketika Indonesia melawan Yaman, semua ungkapan itu salah total menilai Indonesia, semuanya berubah. Kali ini Indonesia tidak hanya sekedar bertahan, Coach Nova tahu betul apa yang akan diperbuat dengan melawan tim-tim di Asia. Dan ini jauh berbeda dari apa yang dihadapi Indonesia ketika melawan Korea Selatan. Kita menyala keluar menyerang, timnas U17 mampu bermain lepas, mendominasi pertandingan dan mampu percaya diri dengan mental yang telah dilatih untuk membungkam lawannya. Hasilnya kemenangan telak 4-1 membuat Indonesia menempatkan diri untuk duduk tinggi di puncak klasemen yang dingin disertai dengan hadiah spesial yakni lolos ke Piala Dunia dengan sempurna. Kemenangan yang membuat semua pecinta sepak bola di seluruh tanah air tak kecuali dari para pemain staf maupun pelatih. Ya, sebuah kekeliruan yang besar yang dilontarkan dari sebagian orang ketika bertahan dianggap sebuah ketakutan. Namun ketahuilah sepak bola adalah seni. Kapan harus bertahan dan kapan harus bermain menyerang. Nova Arianto hadir membawa sesuatu yang mendalam ketika sepak bola itu bukanlah sesuatu emosi yang meluap dan harus terus menyerang membabi buta lawan. Melainkan sepak bola adalah strategi taktik bagaimana menerapkannya. Dan Coach Nova tahu betul pada saat berhadapan dengan siapa kita harus menyerang dan pada saat berhadapan dengan siapa kita harus bertahan dan sesekali menyerang merubah transisi dengan cepat dan memaksimalkan peluang. Bermain melawan Korea Selatan, kita membuktikan membawa kemenangan abadi dan bukan hanya menghibur penonton saat bayangkan saja jika kita tampil menyerang pada saat melawan Korea Selatan, bisa jadi kita tidak sampai seperti sekarang ini. Coach Nova memberi pelajaran penting dengan bermainlah yang cerdas, bukan dengan ego. Jika lawan lebih kuat, maka bertahanlah dengan kehormatan dan pada saat ada kesempatan sempurnakanlah dengan baik dari ketajaman yang dimiliki. Dan jika kita melawan tim-tim yang dari segi kualitas kita memadai, maka gempurlah kawan dan menyerang, namun tidak lupa untuk bertahan. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Ya, Timnas Indonesia di tangan Coach Nova memberikan materi penjelasan kepada kita jika tim ini matang secara taktik dan materi. Dan yang lebih penting lagi, mereka membuat kita bangga dengan generasi yang bisa tembus ke Piala Dunia dengan jalur kualifikasi, pertanda Indonesia sudah jauh meningkat. Dan ini adalah sesuatu pencapaian yang luar biasa. Inilah generasi yang tidak bermain hanya dengan kaki merebut bola menjauhkannya dari gawang, melainkan ini tentang permainan kecerdasan dan hati yang berniatan memancar aura-aura positif. Sesuatu hal yang membuat negara tetangga menangis, sebut saja timnas Thailand yang dulunya kita tersengal-sengal ketika melawan mereka. Namun lihatlah mereka sekarang, mereka berada di papan dasar klasemen di grup A. Mereka 2 kali mengalami kekalahan. Bahkan Vietnam yang saat ini berada di posisi ketiga dapat dipastikan mereka berdua gagal meraih tiket ke Piala Dunia. Dan pada saat tim-tim ASEAN itu kalah, maka disitulah berdiri tegak sang merah putih yang menjadi satu-satunya negara yang lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi. Timnas setelah mencapai cita-cita mereka, biarkanlah mereka tumbuh dengan perkasa dan tidak enggan kena mental. Ketika menghadapi tim-tim negara-negara dunia ketika di Piala Dunia nanti, Indonesia tetaplah Indonesia dan aku akan terus mendukungmu. Lagi-lagi, Timnas Indonesia harus menggendong Asia. Menggendong tahta tertinggi Piala Dunia, lihatlah timnas senior yang saat ini berlaju di round ketiga dan mempunyai peluang untuk tembus ke Piala Dunia. Sedangkan di timnas U17 kini, mereka telah mencetakkan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia melalui babak jalur kualifikasi. Dan itu sangat membanggakan. Maka tidak heran jika negara tetangga sekarang ini terus menyibir Indonesia karena sudah melambung tinggi.